Tuhan Yesus, kami mau belajar, kiranya anugerah Tuhan turun atas kami sehingga kami bisa mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, hari ini, pagi ini kita mau belajar tentang dosa. Nah, Mi share screen dulu. Dosa. Menurut Iko, dosa itu apa, Ko? Kesalahan. Kesalahan? Hanya sebatas kesalahan? Henry, dosa itu apa? Sin? What is sin? Can you repeat again? Hah? Miss gak dengar suaramu. Ya, hari ini kita mau belajar tentang dosa. Apa itu dosa? What is sin? Ya. Nah, sin dalam kita akan belajar kata-kata tentang dosa itu dari 2 perjanjian lama di dalam Alkitab. Ya. For Old Testament and New Testament. Nah, kalau Old Testament itu menggunakan bahasa Ibrani, Hebrew, ya. Yang pertama itu dari kata, ya, tidak mengenai sasaran atau meleset. Kalau misalnya Iko sama Henry pernah ikut panahan, tahu ya, panah. Nah, itu kalau meleset dari sasaran, nggak tepat di tengah-tengah, itulah namanya dosa. Jadi harus tepat pada sasaran. Baru namanya nggak dosa. Jadi dosa itu meleset dari sasaran. Yang kedua, kata yang digunakan adalah ra. Ra itu artinya menghentikan atau menghancurkan. Kenapa menggunakan kata ini? Karena dosa itu memang bersifat untuk menghancurkan hidup manusia. Ya. Kata yang ketiga yang digunakan adalah pasya. Artinya pemberontakan atau tadi pelanggaran. Terhadap apa? Terhadap aturan Tuhan. Memberontak terhadap Allah. Kata keempat yang digunakan adalah awon. Perbuatan salah dan rasa bersalah. Makanya orang kalau berbuat dosa, berbuat kesalahan itu pasti dikejar-kejar dengan namanya apa? Rasa bersalah. Kemudian menggunakan lagi kata syagak. Yang kelima ya, syagak. Syagak itu artinya kesalahan atau penyimpangan. Yang keenam menggunakan kata asyam. Kesalahan yang dilakukan di bait suci saat memberi korban. Ingat, dalam perjanjian lama ada aturan ketika orang beribadah dan mempersembahkan korban. Itu bisa dibaca di kitab Imamat. Ya. Jadi semua yang berbeda dari situ, dari aturan Tuhan, nah itu mereka akan dianggap berdosa. Kemudian yang ke-7, kejahatan lawan dari kebenaran. Kejahatan atau lawan dari kebenaran, ya. Nah, itu juga dosa. Jadi semua bentuk kejahatan ya yang melawan dari kebenaran itu dosa. Yang ke-8, tauh, tersesat atau penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau dilihat dari bahasa Ibrani ini, dosa itu berarti apa? Pemberontakan terhadap Tuhan, ya, menyimpang dari jalan Tuhan dan sengaja berbuat dosa, itu juga namanya apa? Dosa. Itu kesimpulannya kalau dari Hebrew, ya, dari Old Testament. Kalau dari New Testament itu menggunakan bahasa Yunani, ya, pakai Greek. Nah,
Dalam perjanjian baru juga menggunakan ada beberapa kata yang dipakai untuk menjelaskan tentang dosa. Yang pertama itu asebes. Asebes itu artinya apa? Orang berdosa itu tanpa Tuhan, without God. Itu dosa. Jadi semua yang kamu lakukan tanpa Tuhan itu dosa. Ya. Yang kedua itu poneros. Kejahatan atau perbuatan amoral. Ya, perbuatan amoral dan segala kejahatan itu dosa. Yang ketiga, hamartia. Ini mirip dengan yang perjanjian lama tadi. Lungkas dan tidak tepat sasaran, artinya meleset dari sasaran ya. Yang keempat, anomos. Itu sikap durhaka, melanggar hukum. Kemudian yang kelima, parabetes, orang berdosa, pelaku pelanggaran hukum. Jadi yang melanggar itu dosa. Kemudian yang keenam, hipokrisis, itu artinya munafik. Nah, ini banyak dilakukan orang tanpa rasa berdosa ya, padahal ini berdosa banget. Banyak orang bisanya cuma ngomong tapi tidak bisa melakukan. Itulah munafik. Munafik itu melakukan berbeda dengan apa yang seharusnya. Kemudian yang ketujuh, paraptoma, itu sengaja melanggar. Yang kedelapan, planao, perbuatan menyimpang atau tercela. Yang kesembilan, agnoein, ibadah kepada Allah yang lain. Jadi dalam perjanjian baru, ini lebih variatif ya, tetapi intinya juga sama, semua tindakan yang tidak beribadah kepada Tuhan atau melanggar hukum-hukum Tuhan. Ini di perjanjian baru. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa dosa itu bukan sekedar perbuatan aja, tapi sudah tindakan melawan Tuhan. Ya, memberontak kepada Allah, itulah dosa. Dosa itu membuat manusia itu sampai tidak bisa melepaskan diri. Contohnya, pernah nggak sih kamu ngalami pengennya berbuat baik gitu, tapi justru yang jahat dilakukan. Sudah tahu nih, contoh nih ya, misalnya bohong itu dosa, tapi masih bohong juga nggak? Masih, ya. Contoh lagi, sudah tahu bahwa nyontek itu dosa, kadang-kadang masih nyontek nggak? Masih mungkin, ya. Jadi dari situ orang itu seolah-olah tidak punya kuasa untuk menolak dosa. Kok bisa, Miss? Orang nggak bisa nolak dosa. Karena dosa itu sudah mendarah daging dalam hidup kita. Sejak kapan? Sejak manusia pertama, ya. Kita lihat dulu asal-usul dosa. Dosa itu asalnya bukan dari manusia, not from us. Tapi dari apa? Dari Lucifer. Jadi dosa itu sudah ada sebelum manusia diciptakan. Kenapa? Karena Lucifer yang jatuh di dalam dosa. Di kitab Yesaya dikatakan bahwa Lucifer itu ingin menyamai Tuhan. Iblis itu ingin menjadi sama seperti Allah. Nah, dari situlah akhirnya malaikat Tuhan, Lucifer itu dulunya malaikat Tuhan ya. Malaikat Tuhan ini dibuang oleh Tuhan. Ya. Kenapa? Karena ingin menyamai Tuhan. Makanya iblis itu hanya punya satu tujuan utama, yaitu apa? Menghancurkan manusia. Dengan cara apa? Membuat manusia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena ketika manusia menaati iblis, maka manusia itu akan melawan Tuhan. Nah, itu yang diharapkan oleh iblis. Ingat cerita Adam dan Hawa? Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya toh?
Pada waktu itu Hawa lagi jalan-jalan di Eden, ya. Lagi jalan-jalan di Eden. Kemudian tiba-tiba muncullah seekor ular. Wah, mungkin gitu ya. Langsung dia bilang, "Hoi, Hawa. Wah. Apakah kamu ingin seperti Allah?" Wes, gitu ya. Jadi iblis ini mulai menggoda manusia. Dan sebenarnya iblis menawarkan dua hal kepada manusia sebagai iming-iming. Nah, yang pertama apa? Waktu di tengah ngobrolnya Adam dan ngobrolnya Hawa dengan Lucifer, dengan iblis ini nawarin, enggak, kamu kalau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu tidak akan mati. Yang pertama apa? Tidak akan mati. Makanya orang itu ingin apa? Ingin supaya dia bisa hidup terus. Nah, yang godaan yang kedua adalah kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, godaan yang kedua itu sama dengan yang dialami oleh iblis. Ingat, iblis jatuh dalam dosa karena apa? Karena ingin menyamai Tuhan. Ternyata iblis gunakan tawaran yang sama untuk manusia. Dan ternyata apa? Manusia juga jatuh dalam dosa. Nanti kamu bisa baca kisahnya di Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Nah, makanya akhirnya ya apa? Manusia itu menuruti sarannya iblis dan akhirnya apa? Dia memetik buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dan dia makan. Dan dia berikan kepada Adam. Maka sejak hari itu manusia jatuh di dalam dosa. Selesai. Manusia jadi terpisah dengan Tuhan. Gak bisa lagi dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau dari kisah itu kita bisa lihat dosa adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dosa adalah kejahatan terhadap Tuhan. Jadi nggak ada loh ya, dibilang gini, oh aku bohong demi kebenaran. Ada nggak? Nggak ada. Bohong ya bohong. Aku bohong demi nolong orang. Boleh nggak? Ya enggak. Dosa ya dosa. Lagi contoh. Kok, tolong dong kok, aku dikasih contekan. Aku nggak belajar nih, kasihan loh aku. Nilaiku jelek nanti. Misalnya ada temennya bilang gitu. Terus boleh nggak Iko memberi contekan dengan alasan apa? Kan membantu teman, Miss. Kasihan gitu. Boleh nggak? Ya, enggak sih, Miss, sebenarnya. Ya tetap nggak boleh. Itu dosa. Ngerti ya? Jadi nggak ada namanya dosa kok. Demi kebenaran tuh nggak ada. Dosa yo dosa. Titik. Kenapa? Karena bagi Tuhan, ingat lihat, ketika Adam dan Hawa dulu berdosa, dia berdosa berapa kali ya? Melanggar perintah Tuhannya berapa kali? Hanya satu kali loh. Ya, hanya satu kali. Tetapi dampaknya adalah dia dibuang keluar dari Eden. Hidupnya terpisah dari Tuhan. Jadi bagi Tuhan dosa ya dosa. Tidak ada namanya toleransi. Jadi jangan sampai ya nanti Miss dengar, oh Iko memberi contekan tuh sama itu, atau oh Iko nyontek si itu. Demi apa? Biar gak dimarahin kok Miss. Kan kasihan kalau dia dimarahin mamanya. Gak boleh. Ya, dosa adalah dosa. Nah, Allah itu sumber kebenaran. Makanya segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu artinya dosa.
Ya. Jelas sampai di sini kok? Jelas. Henry, jelas tidak? Henry-nya menghilang ya. Oke. Ini akibat dari dosa, yaitu apa? Terpisah dari Allah. Jadi manusia yang berdosa itu tidak bisa lagi hidup bersama dengan Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kudus. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia langsung diusir keluar dari Eden. Tidak bisa lagi ngobrol dengan Tuhan. Bahkan Tuhan itu sampai memerintahkan malaikat dengan pedang berapi berjaga-jaga di pintu Eden. Supaya apa? Adam dan Hawa nggak bisa balik masuk. Karena apa? Bagi Tuhan dosa ya dosa. Kalau kamu berdosa ya kamu jadi musuhnya Tuhan. Gitu. Jadi musuhnya Allah. Makanya dosa itu memisahkan manusia dari Allah. Sampai hari ini, coba contoh. Iko pernah berbuat dosa? Pernah. Waktu berbuat dosa enak enggak? Misalnya Enggak. mau berdoa gitu bisa enggak? Bisa, aku bisa berdoa. Walaupun berbuat dosa. Ada tujuan enggak di dalam hati? Tadi kamu bohong loh gitu. Dosa loh gitu. Ada tujuan begitu enggak? Misalnya itu misalnya. Ya. Nah, dosa itu akan apa? Membuat hati kita jadi tidak nyaman gitu. Jadi ketika kita mau berdoa pun kita bisa berdoa, tetapi ada perasaan di dalam hatimu yang apa? Kadang-kadang menuduh. Kamu habis bikin dosa loh, ayo minta ampun dulu sama Tuhan gitu. Ayo, kamu tadi berdosa toh. Mosok habis berdosa kok terus berdoa. Nah, kadang-kadang ada tuduhan-tuduhan itu. Kenapa? Karena memang dosa itu membuat manusia menjadi musuh Tuhan. Dan selalu diikuti dengan apa? Rasa bersalah. Ya, ada feeling guilty-nya. Ya, merasa berdosa. Nah, ini tugasnya. Ya, ini tugasnya. Buku paketnya halaman 3. Ya, kita akan belajar nanti tugasnya adalah kamu baca Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Terus di situ mempelajari tentang Kain dan Habel. Kira-kira apa yang mereka lakukan nih dari kasus ini ya. Terus yang kedua itu lihat di halaman 6. Nah, yang 6 ini adalah bagaimana ketika kita memang berdosa, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Jelas tugasnya Iko? Jelas. Oke, siap. Jadi nanti ini tugasnya Henry. Nanti ini boleh dicatat nomor WA-nya Miss. Terus nanti kamu kirim nomor HP kamu ya ke Miss ya. Nah, supaya habis ini Miss bisa bikin grupnya. Terus setelah buat grup, Miss akan kirim materinya beserta dengan foto tugasnya. Sehingga bisa dikerjakan, terus bisa dikirim ke Miss Pandan. Oke? Jelas ya? Sampai di sini ya. Ada pertanyaan enggak? Tentang dosa. Jadi intinya adalah dosa adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Wes, itu inti utamanya. Minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana proses manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya, yang tadi obrolan
Adam, Hawa, iblis. Nah, besok kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, sampai di sini. Jelas ya? Jelas? Oke, kalau sudah jelas kita mau akhiri. Ya, nanti saya tunggu ya nomor HP-nya ya, supaya Miss bisa kirim materinya. Yuk, kita mau berdoa, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami sudah belajar. Kiranya anugerah Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Bye.